4 tahun menikah, tapi kenapa hatimu lebih sering terasa sendiri? Dan pertanyaan itu enggak pernah kamu ucapkan dengan tegas, bahkan ke dirimu sendiri. Kadang, dalam perjalanan rumah tangga, kita berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertanya, apakah aku masih berjalan, atau aku hanya bertahan? Suami kamu mungkin punya sisi yang rumit, ada luka lama, atau pola pikir yang sulit diubah. Kamu tahu, dia kurang bertanggung jawab secara ekonomi. Secara ekonomi, beban terasa berat sebelah. Suami punya kecenderungan NPD, tanggung jawab ekonomi goyah. Di satu sisi, anak terbiasa dengan kehadiran ayahnya. Di sisi lain, kamu lelah berjuang sendirian. Sebelum memutuskan, mari bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan yang mungkin membantumu menemukan jawabannya sendiri. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut 5 tahun lagi, apa dampaknya bagimu dan anak? Apa yang paling kamu takutkan jika memilih bertahan? Apa yang paling kamu takutkan jika memilih berpisah? Adakah cara lain untuk memperbaiki dinamika rumah tangga? Misalnya, konseling, komunikasi tegas, batasan jelas, yang mungkin belum dicoba. Jika anakmu dewasa dan menghadapi situasi serupa, apa yang kamu harap dia lakukan? Seperti dokter yang mendiagnosis sebelum memberi obat, pahami dulu akar masalahnya. Apakah ini soal ekonomi, mental health, atau pola komunikasi? Bedakan mana yang bisa diperbaiki, mana yang sudah melewati batas. Keputusan akhir ada di tanganmu. Yang penting, kamu sudah berani jujur pada diri sendiri. Tidak ada pilihan yang sempurna, tapi ada pilihan yang lebih ringan untuk hati dan masa depan anak. Pernikahan itu kayak menanam pohon. Kalau satu pihak harus menyiram, dan satu lagi malah rontokin daunnya. Lama-lama kamu harus bertanya, apakah aku masih menumbuhkan cinta atau cuma memupuk kekecewaan? Apakah aku masih bisa berkembang di hubungan ini? Apakah aku bisa menjadi ibu yang bahagia kalau aku terus hidup dalam ketidakpastian? Ini bukan tentang bercerai atau bertahan. Ini tentang mengenali apa yang membuatmu hidup dan apa yang diam-diam membuatmu hampa. Kamu nggak harus buru-buru jawab sekarang. Tapi kamu berhak untuk bertanya dan kamu berhak untuk benar-benar hidup. Bukan sekadar bertahan. Ambil waktu, tarik nafas, dan dengarin suara hati yang sudah lama kamu bisukan. Coba tulis di notes 3 hal yang membuat kamu ingin bertahan vs 3 hal yang membuatmu ingin berubah. Kadang jawaban muncul saat kita menuliskannya. Share pengalamanmu di kolom komentar tanpa judgement. Kita saling dengar. Kami tidak di sini untuk memutuskan, tapi untuk membantumu melihat semua sudut. Konselor pernikahan, financial planner, atau support group bisa jadi tempatmu mencari data sebelum menentukan arah dari semua opsi yang ada. Mana yang membuatmu merasa tenang? Itu mungkin petunjuknya. Suami NPD dan ekonomi tak stabil. Harus bagaimana? Ini pertanyaan yang perlu kamu renungkan